Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan sehat, baik sehat jasmaninya maupun rohaninya. Dimudahkan segala urusannya, hal apapun itu ya. Teman-teman semua, kali ini saya akan membahas sebuah materi masih tentang himpunan ya. Masih tentang himpunan. Di video saya sebelumnya saya sudah jabarkan beberapa materi, diantaranya kita sudah ngebahas tentang diagram Venn. Kemudian juga ada himpunan kosong, ada himpunan bilangan ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi, yaitu menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan ya. Jadi menentukan semua himpunan yang bagian dari suatu himpunan. Nah, ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe-nya ya. Jika dirasa channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya. Kita lanjut. Di sini untuk menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan, di sini ada beberapa kegiatan siswa ya. Di antaranya, misal di sini ada himpunan P. Nah, himpunan P itu banyak anggotanya itu satu. Nah, himpunan bagiannya di sini ada himpunan kosong yang sudah kita bahas pada sebelumnya, itu P. Jadi ketika banyak anggotanya satu, maka banyak himpunan bagiannya adalah ada dua. Kemudian di sini ada P, Q ya. Kalau kita tulis di sini adalah banyak anggotanya ada dua ya. Ternyata P, Q dia mempunyai himpunan bagiannya, diantaranya kalau saya tulis di sini itu adalah P, Q, PQ ya. Oke, sebentar. Nah, saya ngulangin lagi, yaitu P, Q, PQ dan himpunan kosong. Berarti ketika anggotanya banyak, anggotanya dua, maka himpunan bagiannya adalah 4 jadinya. Jadi 2 pangkat 2. Jadi nanti kita mendapat rumus seperti ini ya. Berdasarkan tabel nanti ketika diisi itu ya, bisa sampai 5 sampai 6 ya. Tapi kalau sampai 6 teman-teman pasti kelelahan ya. Cukup misalnya sampai 3 aja di sini. Maka ketika dilihat dari tabel tersebut, rumus untuk menentukan banyak semua himpunan bagian, beda ya di sini. Banyak semua himpunan bagian dari suatu himpunan yang banyak anggotanya n adalah, yaitu 2 pangkat atau 2 pangkat n, 2 pangkat hn. Jadi banyaknya himpunan ya. Jadi untuk menentukan himpunan bagiannya, untuk menentukan banyaknya himpunan bagiannya, yaitu 2 pangkat N itu adalah banyaknya anggota. Nah, kita ambil contoh di sini. Tentukan banyak semua himpunan bagian dari Q, di mana Q itu adalah bilangan prima kurang dari 13. Nah, kita jabarkan dulu tuh, Q itu adalah bilangan prima kurang dari 13, diantaranya adalah 2, 3, ya betul, 5, 7 dan 11. Maka himpunan Q itu anggotanya adalah, banyaknya anggota himpunan Q itu adalah 5. Ini dibaca banyaknya ya. Banyaknya anggota himpunan Q itu ada 5. Nah, banyaknya semua himpunan bagian beda lagi di sini. Ketika ditanyakan banyaknya semua himpunan bagian dari Q itu adalah 2 pangkat 5 atau sama dengan 32. Ini bukan 3 pangkat 2 ya, harusnya 32. Jadi ada 32 himpunan bagiannya. Oke, nah dengan metode lain ya, kita sudah dapatkan ya tadi di awal bahwa rumusnya adalah untuk menentukan banyaknya himpunan bagian itu adalah 2 pangkat banyaknya anggota himpunan ya. Kini kita bisa menentukan himpunan bagian dari pola bilangan segitiga Pascal. Nah, kalau belum tahu segitiga Pascal, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi nanti ada pembelajaran khusus di segitiga Pascal nanti kelas 8 ya.
di pola bilangan segitiga Pascal nanti. Nah, dalam pola bilangan segitiga Pascal terdapat hubungan antara suatu bilangan dengan jumlah dua bilangan berdekatan yang terdapat pada baris yang berada tepat di atasnya. Perhatikan teman-teman ya. Ini 1, 1, 1, 1, terus ke sini dia 1. Nah, 2 dapatkan dari 1 tambah 1, 2. 3 didapatkan 1 tambah 2, 3. Nah, ini membentuk sebuah pola. Nah, ini disebut segitiga Pascal atau pola bilangan segitiga Pascal. 6 dari mana, Pak? 6 dari 3 tambah 3 dari sini. 6. 4 dari mana? Nah, dari 1 tambah 3. Kemudian 5 dari 1 tambah 4 ya. Jadi seperti ini. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4. Nah, dia akan membentuk pola juga. 1, 3, 6, 10 ini juga membentuk pola nantinya. Intinya teman-teman, ini adalah baris ke-1. Nah, baris ke-1 itu kemudian ini adalah baris kedua. Ya, baris ke-1 itu disebut nanti akan himpunan kosong, ya. Dia hanya mempunyai satu bagian himpunan atau mempunyai hanya himpunan bagiannya 1. Baris ke-1, ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat, kelima, keenam dan selanjutnya. Pola bilangan segitiga Pascal pada gambar ini ya di atas atau pada gambar ini digunakan untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan ya. Nanti penggunaan segitiga Pascal ini banyak sekali ya teman-teman. Nanti bisa ada nantinya pembahasan nantinya pangkat kuadrat ya. Ini akan terpakai. Nah, kita ambil contoh di sini. Jadi fungsi segitiga Pascal ini nantinya untuk himpunan bagian itu dalam menentukan misalnya 3 anggota, 2 anggota, 1 anggota gitu ya. Nah, kita ambil contoh di sini. Tentukan banyak himpunan bagian dari W ya. Nah, anggota himpunan W itu A, B, C, D, E, F ya. Jadi ada 6 anggota yang mempunyai 1 anggota. Oh, ternyata dia yang ditanyakan itu hanya 1 anggota di sini. Kalau yang ditanyakan 1 anggota berarti A, B, himpunan A, himpunan W itu adalah A, buka kurung rawal, B, C, D, E, dan F. Berarti ada 6 memang. Jawabannya pasti 6. Nah, kita akan cek di sini. Perhatikan keterangan. Kita bisa menggunakan segitiga Pascal ini. Perhatikan keterangan pada pola bilangan segitiga Pascal di atas ini ya, untuk himpunan dengan 6 anggota. Jadi sampai 6 anggota ini kita buat seperti yang ini teman-teman ya. Nah, ya. Ini kan baris ke-1, baris kedua. Ini hanya 1 anggota sebenarnya ya. Ini 2 anggota, ini 3 anggota, ini 4 anggota, 5 sampai 6. Maka ini kan anggotanya ada kosong. Anggotanya 1, anggotanya 2, anggotanya 3, anggotanya 4, anggotanya 5, anggotanya 6. Nah, kita dapat menentukan banyaknya anggota dari sini. Nah, berarti di sini adalah banyaknya anggota himpunan kosong. Ya, yang kosong itu pasti ada 1. Kita cek di sini ya. Kenapa? Ya, himpunan kosong ada 1. Ini himpunannya banyaknya anggotanya ada 6. 1 ya, A B C D E F aja. Nah, kita akan cek di sini 1 anggota. Banyak himpunan bagian 1 anggota adalah 6. 1 anggota yang mana? Yang ini. Nah, ya, yaitu A B C D E F sebenarnya ya. Kalau yaitu himpunan A, B, 1 tapi dipisah. Kemudian banyak himpunan bagian punya 3 anggota, ada 20. Ya. Ada 20. Oh, ya 3 anggota. Kenapa? Coba aja cek misalnya A B C, terus A B D, A B E, A B F. Kalau dijabarkan itu pasti ada 20 anggota. Gimana yang 4? Oh, ternyata yang 4 15. Kita bisa lihat dari sini. Totalnya gimana totalnya? Totalnya itu kita jumlahkan saja dari sini. Di 1 ya. Ini totalnya itu adalah, ini kan tadi ada 6. Kalau di total ini pasti jumlahnya itu adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Ketika ini di total itu hasilnya 64. Betul ya teman-teman? 1 tambah 6 tambah 15 tambah 20 tambah 15 tambah 6 tambah 1 adalah 64. Sesuai ya. Nah, ini adalah fungsi dari segitiga Pascal untuk menentukan banyaknya himpunan bagian ya. Baik itu 1 anggota, 3 anggota, 4 anggota, ataupun beberapa anggota maupun secara keseluruhan anggota. Baik, kita akan lanjut sedikit ke materi himpunan kuasa ya.
Nah, himpunan kuasa yaitu himpunan kuasa dari himpunan H dapat dinyatakan dengan notasi PH, artinya himpunan kuasa ya di sini. Dan banyaknya anggota dari himpunan kuasa atau banyaknya H dinyatakan dengan NPH, artinya banyaknya anggota himpunan kuasa. Dengan demikian untuk himpunan H itu adalah UMY, dapat dinyatakan sebagai berikut. Misalnya nih, himpunan kuasa dari himpunan H adalah K seperti ini. Himpunan kosong bukan 0 ya, UMY, UY, MY, UMY. Jadi ada total ada berapa? Ada 2 pangkat 3, ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Jadi banyaknya anggota dari himpunan kuasa H adalah NPH, itu adalah 8. Jadi himpunan kuasa dari himpunan H adalah himpunan yang memuat semua himpunan bagian dari H. Himpunan kuasa dari himpunan H ditulis dengan notasi PH. Jadi kalau ditanyakan PH langsung saja 2 pangkat 3. Tapi kalau ditanyakannya misalnya 3 anggota, 4 anggota, kita menggunakan segitiga Pascal. Ya. Oke, demikian materi kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kesulitan dalam belajar, silakan langsung saja ditanyakan, bisa di kolom komentar YouTube saya ataupun di media sosial ataupun di media-media lainnya yang berkaitan dengan saya. Silakan saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup ya, jangan lupa subscribe. Saya tutup. Sallallahu ala nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.